Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman, qalu, mereka mengatakan. Siapa mereka ini, ibu-ibu? Masih ingat? Siapa? Kaum kaum Nabi Ibrahim. Kaum Nabi Ibrahim. Ya. Jadi Nabi Ibrahim ini kira-kira berada di daerah, ya mungkin sekarang ini sekitar daerah Irak ya. Daerah Irak. Daerah Irak, daerah Sungai Efrat dan Tigris. Di sekitar itu ada satu negeri yang diperintah oleh Raja Namrud. Raja Namrud ini saking sombongnya mengaku sebagai Tuhan. Dan rakyat Raja Namrud ini dan rakyatnya juga menyembah berhala. Menyembah berhala. Jadi itu Ibrahim. Nah, dalam ayat ini direkam oleh Allah, qalu, mereka mengatakan kepada Nabi Ibrahim, ajitana bil haqq, apakah kamu Ibrahim datang kepada kami dengan membawa kebenaran, am anta minal la'ibin, atau kamu main-main? Karena yang mereka pahami bahwa yang namanya membawa kebenaran artinya menguatkan keyakinan mereka menyembah berhala. Menyembah berhala. Jadi dalam surat An-Nisa ayat 117, coba ibu buka. An-Nisa ayat 117. An-Nisa ayat 117. An-Nisa ayat 117 ya. Gimana begini? Yang mereka sembah selain Tuhan itu tidak lain hanyalah berhala. Ya. Dan dengan menyembah berhala itu mereka tidak lain hanyalah menyembah syaitan yang hidup. Nah, itu dia. Jadi Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 17, iyad'una min dunihi illa inasan wa iyad'una illa syaitanan marida. Ya, tidaklah yang mereka sembah berhala itu, ya, yang mereka sembah berhala, ya, sebenarnya di balik berhala itu mereka menyembah syaitan. Jadi di balik berhala itu syaitan. Nah, itu ingat. Ini dalil yang menunjukkan di balik berhala syaitan. Berhala apa saja? Apakah berhalanya agama-agama seperti Hindu, Buddha dan lain-lainnya? Asalkan apapun berhala, di balik berhala itu adalah syaitan. Nah, itu dia. Syaitan mengajak menyembah benda mati. Jadi berhala-berhala itu benda mati, nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara. Sehingga timbul ide Nabi Ibrahim menghancurkan seluruh berhala, ditaruh kapak di telinga berhala yang paling besar. Dikatakan bukan saya yang menghancurkan, tapi itu berhala yang besar. Nah, ternyata mereka sadar juga, nggak mungkin nih berhala itu menghancurkan. Nah, jadi kita lihat ya sekarang ya, agama-agama yang menyembah berhala. Padahal berhala-berhala itu tidak berdaya. Ketika terjadi bencana, banjir, gempa bumi, bisa nggak berhala-berhala itu tiba-tiba plup hilang dia? Nah, jangankan menyelamatkan umatnya, menyelamatkan dirinya saja tidak bisa. Jadi kenapa kok orang bisa yakin? Nah, inilah ternyata syaitan di balik itu semuanya. Syaitanlah yang mempengaruhi jiwa manusia agar yakin itulah Tuhan. Nah, ini dalil-dalilnya. Iyad'una, mereka menyembah, iyad'una illa iyad'una min dunihi, mereka menyembah selain Allah
inasan berhala wa yad'una illa syaitanan marida. Mereka menyembah selain Allah, yaitu menyembah berhala. Dan pada hakikatnya mereka menyembah berhala adalah menyembah syaitan yang durhaka. Jadi balik berhala semuanya syaitan. Jadi siapapun dia di manusia di muka bumi ini yang menyembah berhala, hakikatnya adalah menyembah syaitan. Itu dia. Nah, sekarang syaitan itu berada di mana? Syaitan itu mengajak ke mana? Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduan. Innama yad'uhu innama yad'uhum Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduan innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'id. Ya. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu, maka jadikanlah ia musuh. Karena syaitan itu mengajak orang-orang yang bisa digodanya, kelompoknya, ya, untuk memasuki neraka yang menyala-nyala. Untuk masuk neraka yang menyala-nyala. Ya, untuk masuk neraka yang menyala-nyala. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Itu jelas-jelas musuh. Allah sendiri mengatakan syaitan itu musuh. Bukan manusia. Manusia itu sebenarnya hanya korban saja dari syaitan. Musuh yang sesungguhnya syaitan. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduan, maka jadikanlah ia musuh. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu mempengaruhi orang-orang yang bisa dipengaruhinya, kelompoknya, liyakunu min ashabis sa'ir, agar masuk neraka yang menyala-nyala. Jadi musuh kita siapa? Syaitan. Tapi kita menang enggak melawan musuh dengan syaitan? Mana ada menang? Jumpa hantu aja lari. Belum dia pakai menyerang kita, kita sudah pengecut kali kita. Tapi sama Umar takut dia, Ustaz. Ya, Umar. Kalau memang kita meyakini bisa musuh kita syaitan dan kita kalahkan syaitan, seharusnya hantu lari jumpa kita. Itu betul-betul musuh. Manusia ini hanya korban. Misalnya ada sebagian manusia memerangi manusia yang lain, itu hanya korban saja dari setan, dari bujukan setan, dari konspirasi setan. Jadi yang berperang, ya kita lihat di dunia ini manusia saling bunuh-membunuh, itu hanya korban dari hasutan setan. Di balik itu semuanya itu setan. Karena setan itu innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena setan ini mempengaruhi manusia agar memasuki neraka yang menyala-nyala. Kalau Palestina itu Ustaz, setan juga. Ya, di balik Israel itu yang membunuh Palestina itu ya setan yang mengadu domba. Yang menjadikan orang kafir setan. Yang menjadikan manusia musyrik setan. Semuanya ulah setan semuanya. Manusia menjadi sesat di dunia ini siapapun dia karena setan. Kenapa orang menjadi kafir? Bisikat apa? Bujukan setan. Padahal sebenarnya manusia itu penghuni surga. Tapi karena iblis laknatullah begitu dendamnya sama Adam, dia usahakanlah agar manusia itu jangan sampai masuk surga lagi, tapi harus masuk neraka. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu menggoda manusia, kelompoknya, agar masuk neraka yang menyala-nyala. Nabi Adam aja Nabi Adam aja tumbang, apalagi kita. kita usahakan jangan sampai bisa, tapi dasarnya Allah. Ya. Tapi ada caranya Allah membuat setan itu putus asa apa. Walaupun setan itu sungguh-sungguh menggoda kita, mati-matian berpuluh-puluh tahun, tapi ada satu senjata yang Allah kasih kepada manusia sehingga setan itu sangat berputus asa apa? Taubat.
Coba bayangkan, seseorang misalnya sudah sekian banyak dosa, puluhan tahun, digoda oleh setan sehingga nggak ada kebaikan sedikit pun. Tiba-tiba mau meninggal dia bertobat. Diampunkan semua dosanya oleh Allah. Putus asa nggak setan? Putus asa nggak? Maka buatlah setan itu putus asa. Kan sering saya bilang hadis ini. Inna rajula la ya'malu amalan min ahlin nar fima yubdulin nas wa huwa min ahlil jannah. Ada seorang laki-laki, dia beramal dengan amalan penduduk neraka sebagaimana dilihat oleh manusia. Amalan penduduk neraka dia. Hampir seluruh hidupnya digoda oleh. Tapi kata Rasulullah, wa huwa min ahlil jannah. Sungguhnya dia penghuni surga. Kenapa? Sebelum nyawanya sampai di tenggorokan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharrir. Sungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hambanya sebelum sampai di tenggorokan. Bertobat dia, terhapus semua dosanya. Ya. Tobat itu kata Nabi apa? Mudah sekali. An-nadamu taubatun. Menyesal itu bertobat. Menyesal enggak kita buat salah? Jangan mengulangi lagi. Kita baca apa? Jangan mengulangi lagi. Itu hanya penyempurna. Intinya adalah menyesal telah melakukan dosa. Jangan mengulangi. Cuman kalau ingin sempurna ya sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran misalnya, faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Barang siapa yang bertobat kemudian dia memperbaiki dirinya sendiri, islah. Barang siapa yang bertobat dari mendalimi diri sendiri kemudian dia memperbaiki. Ya, memperbaiki itu artinya ya yang dulunya suka ngomongin orang, lidahnya kotor, sekarang diperbaiki, dicuci lidahnya sehingga nggak ngomong apapun kecuali yang baik. Paham ya? Kalau tangannya suka ngambil orang lain, diperbaiki tangannya, nggak lagi ngambil orang lain. Kalau mulutnya jarang tersenyum sama orang, perbaiki, sering tersenyum. Jalan-jalan juga tersenyum. Ya. Nah, kemudian juga wa man taba wa amila shaliha fa innahu yatubu ilallahi mataba. Barang siapa yang bertobat kemudian dia beramal saleh, maka dia baru benar-benar bertobat. Itu penyempurnanya. Tapi hak tobat itu apa? An-nadamu taubatu. Menyesal enggak kita? Nah, dengan menyesalkan baru kita astagfirullahaladzim. Enggak mengucapkan enggak apa-apa. Karena orang bisu enggak bisa dia mengucapkan astagfirullah. Bisa enggak orang bisu mengucapkan astagfirullah? Enggak ada ya. Tapi Allah mengetahui isi hatinya. Menyesal itu kan di hati. Misalnya kan suka apa? Suka ini apa nih? Pepet. Luka pepet. Terserah lah pokoknya. Menyesal saya. Ngapain lah? Gara-gara itu teman dari jauh. Nggak ada lagi orang yang kawan sama saya. Menyesal. Sebenarnya mudah kali bertobat dalam Islam. Cuma kita aja yang enggan. Masalahnya bertobat. Tapi tobat itu jangan mengulangi. Namanya menyesal nggak mengulangi lagi. Kalau masih mengulangi belum nyesal. Ya enggak? Misalnya saya nggak akan ngomongin orang lain. Besoknya itu belum menyesal. Menyesal itu artinya tidak mengulangi lagi. Inilah yang dimaksud dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu illallahi taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu enggak mengulangi lagi. Kalaupun mengulangi lagi mungkin karena hanya khilaf saja, enggak terus menerus. Bisa saja kadang-kadang silap ya. Bukan harus semua tobat ya. Kapan harus salat tobat? Tadi orang sudah apa namanya, kata Nabi, sekarang nyawanya tadi kan Allah menerima tobat kapan tadi? Sebelum nyawa di tenggorokan. Kalau nyawanya di dada masih diterima tobatnya? Masih. Nah sekarang apakah orang yang nyawanya di dada sanggup salat ya? Jangankan salat, tidur aja susah. Makanya Nabi kenapa mengatakan laqinu mautakum la ilaha illallah. Takinkanlah orang yang akan meninggal dengan mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Mengajarkan kalimat la ilah bukan suruh salat tobat ya. Cuman kalau kita bertobat didahului dengan salat itu lebih bagus. Tapi bukan itu syarat tobat.
Paham ya? Bagi yang mampu, yang sehat. Artinya kayak kita juga lah. Mau minta maaf sama mamak kan bantu mamak dulu kan itu. Mau minta uang sama mamak kan bantu mamak dulu kan itu. Gitu kan? Nah, kan gitu kan. Nah, mau minta uang sama suami, kusuk-kusuk dulu suami. Enggak langsung minta lah. Maka lebih bagus kita beribadah dulu, memuji Allah dulu, baru kita mohon ampun pada Allah. Itu lebih